Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dwi Enda Fitriani bersama teman saya Agung Dwi Saputro. Di sini kami akan menjelaskan tentang geometri rotasi. Apa itu rotasi? Rotasi atau juga dikenal dengan perputaran dalam transformasi geometri sesuai dengan namanya. Berarti sebuah perputaran yang ditentukan oleh titik pusat, arah rotasi, dan juga besar dari sudut rotasi. Prinsipnya adalah memutar terhadap sudut dan titik pusat yang memiliki jarak yang sama dengan titik yang diputar. Karena hanya berputar, maka transformasi ini tidak mengubah bentuk atau ukuran dari sebuah bidang. Sumber putar ini bisa berada pada titik 0 atau 0,0 dan bisa juga pada titik tertentu A, B. Rotasi matematika sendiri dapat diartikan sebagai transformasi dengan memutar sembarang titik lain terhadap titik tertentu atau titik pusat rotasi sebesar sekian derajat. Ini contoh gambarnya. Jika dilihat pada gambar, awalnya kita memiliki titik pada 4,1. Lalu dirotasi sejauh 90 derajat dan kita dapati titiknya berada pada negatif 1,4. Kita rotasi lagi sejauh 90 derajat dan kita dapati lagi titik berada pada negatif 4,1. Terakhir, kita coba rotasi sejauh 90 derajat dan kita dapati posisi titik sekarang berada pada 1,-4. Nah, ini koordinat titiknya. Rumus rotasi matematika. Yang pertama ada rotasi 90 terhadap titik pusat A, B. Y aksen dikurangi B sama dengan X dikurangi A. Y aksen sama dengan X dikurangi A ditambah B. A dikurangi X aksen sama dengan Y dikurangi B. Y aksen sama dengan negatif Y ditambah A ditambah B. X, Y jika dirotasi menjadi X aksen, Y aksen sama dengan negatif Y ditambah A ditambah B, X dikurangi A ditambah B. Atau bisa juga negatif Y ditambah A ditambah B, X dikurangi A ditambah B. Bedanya dikurung. Yang kedua, rotasi 180 terhadap titik pusat A, B. A dikurangi X aksen sama dengan X dikurangi A. X aksen sama dengan negatif X ditambah A ditambah A. Sehingga X aksen sama dengan negatif X ditambah 2A. B dikurangi Y aksen sama dengan Y dikurangi B. Y aksen sama dengan negatif Y ditambah B ditambah B. Y aksen sama dengan negatif Y ditambah 2B. X, Y jika dirotasikan menjadi X aksen, Y aksen adalah negatif X ditambah 2A, negatif Y ditambah 2B. Yang ketiga, rotasi 270 terhadap titik pusat A, B. B dikurangi Y aksen sama dengan X dikurangi A. Y aksen sama dengan negatif X ditambah A ditambah B. X aksen dikurangi A sama dengan Y dikurangi B. X aksen sama dengan Y ditambah A dikurangi B. X, Y jika dirotasikan menjadi X aksen, Y aksen sama dengan Y ditambah A dikurangi B, negatif X ditambah A ditambah B. Di sini terdapat contoh latihan soal yang berhubungan dengan materi di atas, yaitu nomor 1, tentukan titik A aksen dan B aksen jika diketahui titik A negatif 1,2 dan titik B 3,4 saling dihubungkan dengan titik pusat 0,0.
kemudian dirotasikan sebesar 90 derajat. Di sini kita kerjakan secara manual. A, X, Y. Kita mencari A aksennya, yaitu memasukkan rumus X aksen, Y aksen sama dengan dalam kurung negatif Y ditambah A ditambah B, X negatif A plus B. Kemudian untuk nilai X-nya negatif 1 dan Y-nya 2. Kemudian kita substitusikan ke dalam rumus, nilainya negatif 2 ditambah 0, negatif 1 dikurangi 0. Hasilnya sama dengan negatif 2, negatif 1. Untuk mencari B aksennya, yaitu untuk titik B 3,4, kita substitusikan ke dalam rumus, yaitu negatif 4 ditambah 0, 3 dikurangi 0. Hasilnya sama dengan negatif 4,3. Jadi letak titik A aksen adalah negatif 2, negatif 1, dan B aksen sama dengan negatif 4,3 jika dirotasikan sebesar 90 derajat. Untuk latihan contoh soal nomor 2, yaitu tentukan titik A aksen dan B aksen jika diketahui titik A negatif 1,2 dan titik B 3,4 saling dihubungkan dengan titik pusat 0,0, kemudian dirotasikan sebesar 180 derajat, yaitu dengan menggunakan rumus X, Y. Untuk mencari titik aksennya, yaitu X aksen, Y aksen sama dengan negatif X ditambah 2A, negatif Y ditambah 2B. Yaitu untuk nilai A negatif 1,2 kita substitusikan, yaitu negatif dalam kurung negatif 1 ditambah 2 kali 0, negatif 2 ditambah 2 kali 0 sama dengan 1, negatif 2. Untuk mencari B aksennya, yaitu B 3,4, kita substitusikan, yaitu sama dengan negatif 3 ditambah 2 kali 0, negatif 4 ditambah 2 kali 0 sama dengan hasilnya negatif 3, negatif 4. Jadi letak titik A aksen adalah 1, negatif 2 dan B aksennya negatif 3, negatif 4 untuk rotasi sebesar 180 derajat. Kemudian kita bisa mengaplikasikannya dengan menggunakan GeoGebra. Kalian bisa klik di tulisan cek jawaban. Kemudian kita masuk ke GeoGebra. Nah, di sini kita masuk GeoGebra. Untuk soal nomor 1 sama 2 itu sama. Di sini kita pilih poin untuk menentukan titiknya. Titik A tadi negatif 1,2, dan untuk titik B 3,4. Kemudian kita pilih segmen untuk menghubungkan titik A dan titik B. Kemudian titik A diseret ke titik B. Terbentuklah garis F. Kemudian kita pilih poin lagi untuk menentukan titik pusat, yaitu 0,0. Itu titik C. Kemudian kita pilih slider
Untuk mengetahui titik A aksen dan B aksen, taruh slider di sembarang tempat. Kita klikkan di sembarang tempat. Di situ slider sudah muncul. Kemudian kita inputkan untuk merotasikannya. Kita ketikkan di input rotate dalam kurung garisnya yaitu F, alpha, titik pusatnya yaitu C. Kemudian kita enter. Setelah itu terbentuklah letak titik A aksen dan B aksen. Kemudian kita geser slidernya sesuai dengan sudutnya, yaitu diputar rotasi 90 derajat, yaitu kita geser ke kanan 90 derajat. Dan hasilnya sama hitungan manual tadi. A aksen yaitu -2, -1 dan B nya -4,3. Kemudian kita bisa menggeser lagi slidernya ke kiri. Kemudian soal nomor 1 sama soal nomor 2 sama. Yang membedakan slidernya batasannya, yaitu kita membuat slider lagi. Kita klik di sembarang tempat dengan batasan slidernya 180. Kemudian kita inputkan lagi. Kita ketikkan rotate, kemudian kita masukkan garisnya tadi, garis F, beta, C sebagai titik pusat 0,0. Nah, terus kemudian kita enter. Muncullah garis baru untuk yang dirotasikan ke 180 derajat. Kemudian kita geser ke kanan sampai 180 derajat. Yaitu A aksennya 1,-2 dan B nya -3,-4. Kemudian kita bisa menggesernya lagi ke kiri ke bentuk semula. Kita bisa menggerakkan dengan menggesernya ke kanan. Sehingga kita bisa mengetahui juga rotasi yang diinginkan. Di sini kita juga bisa mengaktifkan trace on-nya, yaitu dengan klik kanan
dari garis bayangannya itu tadi. Kita juga bisa men-stop lewat tombol pause di bawah sebelah kiri. Sekian penjelasan dari aplikasi GeoGebra untuk menentukan rotasi sebuah titik. Kalian juga bisa belajar sendiri sesuai tutorial yang saya jelaskan tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.